Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Maria Novita Apriani SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan deskripsi terkait dengan video pembelajaran dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT dalam mata kuliah Hukum Perlindungan Anak sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen. Dalam Hukum Perlindungan Anak ini merupakan sebagai bagian khusus dari hukum pidana yang terdapat di luar kodifikasi atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam mata kuliah ini kira-kira akan dibahas terkait dengan pengertian ruang lingkup, sumber, pengertian anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan disertai dengan analisis dan contoh-contoh kasus faktual yang ada di masyarakat. Mata kuliah Hukum Perlindungan Anak merupakan mata kuliah konsentrasi pidana dengan bobot SKS 2 SKS yang ditempuh oleh mahasiswa dalam 16 kali pertemuan. Setiap SKS ditempuh dalam waktu 50 menit secara tatap muka maupun secara hybrid. Kode mata kuliah Hukum Perlindungan Anak adalah IH 141257. Di dalam mata kuliah Hukum Perlindungan Anak, diantaranya akan membahas terkait dengan pengantar, pengertian ruang lingkup, tujuan, dan sumber hukum perlindungan anak, definisi anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan, hak anak dalam instrumen nasional dan internasional, jenis perlindungan hukum terhadap anak dalam undang-undang, kekerasan terhadap anak pekerja, anak berkonflik dengan hukum, sistem peradilan pidana anak, asas-asas dalam sistem peradilan pidana anak, persidangan terhadap anak, diversi, pelaksanaan pidana terhadap anak, dan keadilan restoratif. Referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah Hukum Perlindungan Anak diantaranya adalah Peradilan Anak di Indonesia, karya Dr. Marlina SHM Hum, Anak Bukan Untuk Dihukum, karya Nazir Jamil, Hukum Perlindungan Anak, Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Penjualan Bayi, karya Angelina Regita Tamrin dan Husni Tamrin, serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya terkait, diantaranya Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta beberapa peraturan lainnya terkait dengan anak. Capaian pembelajaran mata kuliah dalam Hukum Perlindungan Anak ada 3. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu mengkualifikasikan kebijakan perlindungan anak sebagai anak pelaku tindak pidana, anak korban tindak pidana, dan anak saksi tindak pidana. CPMK yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu membedakan hukum pidana material dan formil yang berlaku bagi anak dan bagi orang dewasa. Serta CPMK yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan berdiskusi secara berkelompok serta dapat berargumentasi dan memecahkan terkait dengan persoalan-persoalan berkaitan dengan hukum pidana perlindungan anak. Sistem metode evaluasi pembelajaran dan media pembelajaran yang digunakan di dalam hukum perlindungan anak diantaranya sistem pembelajarannya, sistem perkuliahan hukum perlindungan anak diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yakni perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka di kelas secara langsung dan daring melalui Learning Management System UPN Veteran Jawa Timur pada e-learning UPN Veteran Jawa Timur
dengan https:ilmu.upnjawatimur.ac.id yang secara komprehensif terbagi di dalam 16 kali pertemuan. Metode pembelajaran dalam hukum perlindungan anak ini dilakukan secara ceramah interaktif, dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah, diskusi kelompok, studi kasus, sertai dengan kasus-kasus faktual yang ada di masyarakat, serta pembelajaran berbasis proyek, memberikan pendapat, memberikan usulan, maupun memberikan kebijakan yang nantinya dapat digunakan untuk kebaharuan dari perlindungan anak itu sendiri. Evaluasi pembelajaran dalam hukum perlindungan anak ini terbagi menjadi 3, yakni komponen tugas sejumlah 15%, evaluasi tengah semester atau proyek yang sesuai sejumlah 35%, serta evaluasi akhir semester atau proyek yang sesuai sejumlah 50%. Media pembelajaran yang digunakan di dalam hukum perlindungan anak diantaranya 1. PowerPoint, 2. Buku referensi dan peraturan perundang-undangan terkait, 3. RPS, tugas materi mata kuliah yang dapat diakses di e-learning UPN Veteran Jawa Timur. Kontrak perkuliahan di dalam mata kuliah hukum perlindungan anak ini diantaranya yang pertama, kami tidak mentoleransi segala bentuk kecurangan akademik dalam bentuk apapun. Termasuk di dalamnya adalah plagiasi dalam mengerjakan tugas, evaluasi tengah semester atau evaluasi akhir semester. Yang kedua, berpakaian sopan selama mengikuti mata kuliah, di antaranya menggunakan baju berkerah dan rapi, dan menggunakan sepatu selama mengikuti perkuliahan. Dan ketiga, toleransi keterlambatan di dalam mata kuliah ini adalah 15 menit. Demikianlah terkait dengan video pembelajaran pernyataan unjuk diri kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT dari kami. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Apakah sehat? Sehat, Alhamdulillah, puji Tuhan. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Kita coba bakar semangatnya dulu pada pagi hari ini. Semangat pagi, pagi, luar biasa, tetap semangat. Baik, terima kasih. Kembali lagi di pertemuan minggu ini, kita akan membahas atau berdiskusi terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi, anak yang berkonflik dengan hukum ini merupakan materi pengantar sebelum kita itu nanti masuk ke dalam materi berikutnya yang akan dijelaskan, yaitu terkait dengan sistem peradilan pidana anak. Mungkin dari anak-anak ada yang tahu Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor berapa? Betul sekali, Undang-Undang nomor 11 tahun 2012. Harapan Ibu nanti setelah anak-anak mempelajari materi terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum, nanti anak-anak bisa lebih menggali terkait dengan apa itu sistem peradilan pidana anak. Berikut adalah contoh-contoh berita terkait dengan anak yang menjadi korban tindak pidana. Jadi kalau anak-anak lihat di sekitar kita bahwa sampai hari ini pun tingkat anak yang menjadi korban tindak pidana itu semakin hari di sekitar kita itu semakin meningkat. Modusnya itu beragam, pelakunya juga beragam. Di mana sekarang pelakunya itu bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi juga dilakukan oleh anak kecil. Hal tersebut yang tentunya nanti menggugah semangat dan keingintahuan anak-anak mahasiswa bagaimana kira-kira negara dan hukum itu dapat melindungi anak korban tindak pidana. Nanti anak-anak bisa lihat di sini
Contohnya diantaranya adalah di sini seorang pemuka agama itu mencabuli 13 santriwatinya, lalu ada terkait dengan anak yang masih berusia SD itu melakukan pembunuhan berencana terhadap temannya yang umurnya juga masih di bawah umur. Nah, selanjutnya ketika kita berbicara terkait dengan Undang-Undang Peradilan Anak, undang-undang yang tadi anak-anak sampaikan yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, sebelumnya itu menggunakan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, di mana di dalam Undang-Undang Peradilan Anak kategori anak nakal atau yang disebut dengan anak berkonflik dengan hukum itu ada dua anak-anak. Yang pertama, anak yang melakukan tindak pidana. Nah, di sini anak yang melakukan tindak pidana itu bisa berupa tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Tindak pidana umum seperti yang anak-anak ketahui yaitu terkait dengan tindak pidana penganiayaan, tindak pidana pencurian. Sedangkan kalau tindak pidana khusus contohnya adalah anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual atau anak yang menjadi kurir narkotika. Lalu yang kedua, ada anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya, di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu ada 4 kategori anak. Lalu mohon izin Ibu untuk bertanya, antara keempatnya itu apa ya terkait dengan perbedaannya? Hukum adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun yang terlibat atau diduga melakukan tindak pidana, yang termasuk di bawahnya itu ada anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, ada yang menjadi saksi. Kalau anak yang berkonflik dengan hukum itu adalah anak yang melakukan tindak pidana. Untuk yang jadi korban itu adalah anak yang kena dia mengalami kerugian baik fisik, mental ataupun ekonomi. Kalau anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang keterangannya atau anak yang menjadi saksi dalam sebuah tindak pidana, gitu. Oke, terima kasih Mas Alan atas jawabannya. Oke anak-anak, jadi di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, kalian harus mengetahui bahwa batasan umur anak di sini adalah telah berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun. Tadi yang disampaikan Mas Alan, kalau yang nomor 1 anak yang berhadapan dengan hukum, berarti di dalamnya termasuk dengan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Lalu tadi Mas Alan menyampaikan definisi dari anak yang berkonflik dengan hukum ini adalah anak yang diduga melakukan tindak pidana dengan batas umur tadi yaitu berusia 12 sampai sebelum 18 tahun. Lalu yang ketiga, anak yang menjadi korban tindak pidana umurnya sama yaitu berusia 12 hingga sebelum berusia 18 tahun, di mana anak ini mengalami kerugian ekonomi, psikis, material. Dan yang terakhir, anak yang menjadi saksi tindak pidana di sini adalah di mana keterangan anak ini dapat didengar, baik itu di tingkat penyidikan, penuntutan maupun di proses persidangan terkait dengan apa yang ia alami, ia lihat sendiri, itu semuanya ini ada di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik. Selanjutnya kita akan menginjak ke kategori perilaku anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi ketika kita melihat anak ini menjadi anak yang berhadapan dengan hukum itu ada 2 kategori. Yang pertama itu adalah status offense dan yang kedua adalah juvenile delinquency. Status offense yaitu perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa itu tidak dianggap sebagai kejahatan. Jadi ketika yang melakukan orang dewasa itu bukan merupakan suatu kejahatan. Tentunya Ibu harap anak-anak sudah bisa membedakan apa itu kejahatan dan pelanggaran. Yang kedua, juvenile delinquency itu merupakan perilaku kenakalan anak
yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum. Jadi di kategori yang pertama, ketika perilakunya itu merupakan kenakalan anak pada umumnya, ketika itu dilakukan oleh orang dewasa, maka itu bukan dianggap sebagai suatu kejahatan. Yang kedua, ketika juvenile delinquency, ketika anak ini melakukan perbuatan, yakni perbuatan yang sering dilakukan oleh orang dewasa, anak ini itu dianggap melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum. Nah, anak-anak, ibu mau coba tanya nih ke kalian, kira-kira dari beberapa contoh yang ibu berikan ke kalian, kalau ini kira-kira masuk kemana ya anak-anak? Juvenile delinquency, karena di sini bisa dilihat bahwa yang melakukan peristiwa tawuran ini adalah anak yang belum berusia 18 tahun, di mana anak-anak ini ketika melakukan tawuran sama seperti contoh yang di sebelahnya, anak ini menggunakan senjata tajam, di mana senjata tajam tersebut berpotensi untuk bisa timbulnya suatu peristiwa tindak pidana. Selanjutnya kita akan masuk ke persoalan perlindungan anak. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan perlindungan anak, di masyarakat itu banyak terkait dengan persoalan perlindungan anak. Ibu mengambil 6 garis besar terkait dengan persoalan perlindungan anak. Yang pertama terkait dengan kemiskinan. Yang kedua ada partisipasi anak, kekerasan terhadap anak, kepemilikan akta, intimidasi, dan diskriminasi. Nah, ada yang mau memberikan contoh terlebih dahulu? Baik, silahkan Mas. Ya, untuk kemiskinan itu contohnya anak yang dipaksa mengemis ibu oleh orang tuanya. Oke, terima kasih Mas Joni atas jawabannya. Jadi kalau tadi teman kalian menyampaikan kalau kemiskinan ini contohnya anak ini yang anak di bawah umur ini dibawa oleh orang tuanya itu diajak mengemis dengan tujuan untuk apa? Meraih iba dari masyarakat yang ada di sekitar. Lalu yang berikutnya kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak ada hubungannya dengan kekerasan dalam rumah tangga biasanya, di mana ketika bapaknya itu melakukan kekerasan terhadap ibunya, anak ini juga melihat dengan langsung dan terlibat dalam kekerasan yang dialami oleh ibunya maupun oleh anaknya itu sendiri. Lalu yang berikutnya kepemilikan akta. Kepemilikan akta ini berkaitan dengan apa anak-anak? Berkaitan dengan anak-anak yang lahir dengan pernikahan yang tidak tercatat atau pernikahan siri. Dan yang berikutnya intimidasi. Intimidasi ini berkaitan dengan apa? Ketika anak ini itu mendapatkan intimidasi ketika misalnya anak ini menjadi korban tindak pidana, anak ini ingin bercerita kepada orang tuanya bahwa anak ini mengalami tindak pidana kekerasan seksual, tetapi orang tuanya itu mengintimidasi atau orang terdekatnya itu mengintimidasi agar anak ini itu tidak boleh bercerita kepada orang terdekat maupun ke aparat penegak hukum. Dan yang terakhir diskriminasi, anak-anak mahasiswa bisa melihat terkait dengan anak ini menjadi korban bullying. Sebelumnya ketika kita berbicara terkait dengan faktor penyebab timbulnya kejahatan terhadap anak, faktor timbulnya kejahatan terhadap anak itu tidak bisa berdiri secara tunggal. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal berarti faktor yang ada di dalam diri anaknya itu sendiri, sedangkan faktor eksternal itu ada di luar dari anaknya itu sendiri. Nah, kalau faktor internal biasanya terkait dengan perilaku dari anaknya itu sendiri. Kalau faktor eksternal biasanya itu terkait dengan pola asuh atau dari lingkungan teman sebayanya sendiri. Nah, di sini Ibu punya 2 contoh kasus di mana Ibu minta tolong dari anak-anak untuk mengidentifikasi kira-kira faktor internal dan eksternal dari kedua kasus ini apa. Jadi Ibu minta 2 kelompok ini untuk menganalisis. Ibu beri waktu kurang lebih 10 menit. Cukup ya anak-anak ya? Oke, baik Ibu berikan ya. Langsung bisa berdiskusi.
Baik anak-anak, waktunya sudah cukup. Nah, kira-kira dari kelompok sebelah kiri atau sebelah kanan dulu nih yang mau menyampaikan pendapatnya. Oh ya, silakan. Mbak siapa namanya? Oh ya. Terima kasih pada kesempatannya. Saya ingin menyampaikan analisis dari kelompok kami. Kami rasa di kasus yang kami terima itu ada dua faktor internal dan eksternal. Kalau faktor eksternalnya itu karena dari pengaruh lingkungan sekitar. Jadi pergaulan yang buruk gitu Bu. Tapi kalau misalnya dari faktor internal sendiri itu dari dalam diri anak itu sendiri yang tidak bisa mengontrol dan tidak bisa memilah mana yang buruk dan benar seperti itu. Oke, terima kasih Farah. Selanjutnya dari kelompok sebelah sini ya, Mbak siapa Mbak? Afa ya. Oh ya Afa, silahkan Afa. Jadi izin menyampaikan pendapat dari kelompok kami Ibu. Jadi faktor dari kasus yang kami dapatkan itu faktor internalnya karena jiwa anak ini tidak stabil sehingga dia itu mendengar suara bisikan-bisikan. Untuk faktor eksternalnya itu dari pola asuh keluarganya dan lingkungan keluarganya. Oke, terima kasih anak-anak. Jadi tadi Bu Maria memberikan dua contoh kasus. Yang pertama itu terkait dengan anak yang menjadi korban dari tokoh pemuka agama, sedangkan yang di sebelah sini itu adalah anak yang divonis apa anak-anak? Penjara seumur hidup karena dia membunuh orang tuanya gitu ya. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan faktor internal itu kira-kira yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana itu adalah satu, terkait dengan kepribadian dari anaknya itu sendiri. Jika kepribadian anaknya itu labil, maka anak ini itu berpotensi untuk melakukan tindak pidana. Lalu yang kedua adalah terkait dengan penyesuaian jati dirinya dan konsep dari dirinya. Kalau tidak survive, maka anak ini itu dia itu bisa sewaktu-waktu ya seperti tadi yang contohnya ada bisikan, lalu anak ini melakukan terkait dengan apa yang ada di bisikan itu sendiri. Lalu yang kedua, ketika kita berbicara terkait dengan faktor eksternal itu ada 4 kira-kira. Yang pertama terkait dengan keluarganya, keluarga si anak itu sendiri, pola asuh anaknya, apakah anak ini berada di pola asuh zaman sekarang bilangnya VOC parents ya. Lalu yang berikutnya terkait dengan lingkungan sekolahnya itu seperti apa, dan yang terakhir terkait dengan lingkungan sebayanya. Nah ini terkait dengan upaya pencegahan untuk timbulnya kejahatan anak, itu ada tingkat tindakan preventif, yaitu terkait dengan meningkatkan kesejahteraan keluarga, perbaikan lingkungan, menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja, mendirikan sekolah bagi anak miskin, dan mendirikan diskusi kelompok dan bimbingan kelompok. Jadi tindakan preventif ini diharapkan adanya partisipasi anak secara aktif agar anak ini bisa dilibatkan dalam seluruh kegiatan, agar anak ini itu ketika faktor eksternal dan internalnya itu ideal, maka anak ini itu diminimalisir untuk anak ini bisa menjadi pelaku dari tindak pidana tersebut. Lalu ketika berbicara terkait dengan tindakan hukuman, ingat anak-anak bahwa ketika pelakunya anak, penjara itu adalah upaya alternatif hukuman terakhir. Yang paling penting adalah pembinaan terlebih dahulu kepada anak tersebut. Maka ketika berbicara terkait dengan tindakan, itu menghukum mereka sesuai perbuatannya. Dan ketika berbicara tindakan kuratif itu ketika anak ini itu melakukan kenakalan anak, maka diantaranya adalah memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik atau ke lingkungan sosial yang baik, memanfaatkan waktu senggang di latihan, dan mendirikan klinik psikologi. Jadi di sini butuh peran penting juga, dan anak ini juga bisa aware ke dirinya bahwa oh anak ini ketika dia mengalami masalah atau jiwanya atau kondisinya itu tidak baik, maka lebih baik untuk bercerita ke orang terdekatnya. Jadi butuh bantuan atau butuh sosok pendengar juga untuk meringankan beban dari anak ini sendiri, anak-anak.
Dan yang terakhir terkait dengan proses sosialisasi pencegahan kenakalan anak. Untuk mencegah terjadinya kenakalan anak itu dapat dilakukan melalui sosialisasi, dapat dilakukan melalui keluarga, masyarakat, pendidikan, dan media massa. Ibu izin bertanya. Iya, silakan Mbak. Dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Desi. Iya. Ya, saya izin bertanya terkait dengan sosialisasi di lingkup keluarga Ibu. Itu kan keluarga lingkup terkecil dari si anak. Nah, apabila kalau keluarganya itu sedikit bermasalah, kurang harmonis, itu bagaimana cara untuk melakukan sosialisasinya? Begitu Ibu. Oke, baik. Terima kasih Desi atas pertanyaannya. Jadi, ketika anak ini lahir di keluarga yang keluarganya itu tidak sehat, bagaimana cara mensosialisasikan kepada anak? Maka menurut Bu Maria, orang tuanya itu juga harus dipanggil bersama-sama. Kita bertanya terlebih dahulu, kira-kira anak ini berubah menjadi anak dalam kategori anak nakal itu karena orang tuanya, lingkungannya, atau seperti apa Desi? Jadi menurut Bu Maria nanti yang diberikan sosialisasi bukan hanya anaknya tetapi juga membutuhkan peran dan pendampingan dari kedua orang tuanya tersebut. Bisa diterima jawabannya Desi? Oke, terima kasih. Baik, anak-anak, kira-kira sampai di sini apakah jelas? Jelas? Baik, alhamdulillah. Oke anak-anak, minggu depan karena kita sudah masuk ke sistem peradilan pidana anak, maka Ibu minta tolong kalian untuk bisa menganalisis terlebih dahulu. Jadi tugasnya secara individu nanti anak-anak bisa melihat dulu. Yang pertama download Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lalu anak-anak bisa menganalisis kira-kira mulai dari materi muatan dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini masih relevan atau tidak dengan situasi saat ini, dan kira-kira menurut anak-anak efektivitas implementasi dan pelaksanaan undang-undangnya seperti apa. Jadi harapan Ibu ketika besok masuk ke Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak-anak juga bisa bawa undang-undangnya dan nanti kita bisa berdiskusi bersama dengan kasus-kasus yang relate. Sampai di sini bisa dipahami? Oke anak-anak, baik, kalau tidak ada yang ditanyakan maka Ibu akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih atas kehadirannya dan semoga materi pada hari ini bisa memberikan pencerahan bagi anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.